bahwa yakin nggak ini akan satu putaran atau mungkin bisa jadi dua putaran? Saya yakin satu putaran karena undecided-nya itu kurang lebih masih besar ya. Dan undecided ini kalau pakai teori statistik ya, dibagi rata proporsional kita udah 57, 58 gitu. Kan pas hari coblosan nggak ada undecided. Betul. Kalau di survei ada undecided. Ya pertanyaannya kalau undecided-nya diambil terus distribusikan proporsional kan, nomor 1 dapat, nomor 2 dapat, nomor 3 dapat, tapi sesuai proporsinya. Semua survei mendapati kita sudah di atas 55. Oke. Tapi nggak mau takabur, nggak mau jumawa. Makanya sehari tetap 10 agenda, sehari tetap belusukan. Karena survei bukan penentu takdir tadi. Oke. Ini kalau cerita ngomong belusukan kan kita lihat juga di sosial medianya dari Bang Ridwan Kamil cukup rame nih ya. Ada cerita-cerita menarik nggak sih ketika belusukan? Ya paling dominan diserbu ibu-ibu ya, yang antusiasmenya saya nggak bisa lawan. Badan saya udah merah-merah dicubit sana sini. Gitu kan. Sampai dicubit. Waduh Mbak, itu paling dominan ya. Yang kedua mayoritas curhat tentang hal-hal baik dari Pak Anies, tolong dipertahankan. Tentu saya pertahankan. Kemudian curhatan per wilayah ya. Yang ini masalah Jaklingko, yang sana permasalahan banjir setempat, yang sini masalah kartu beasiswa yang ditunda atau diberhentikan, semua ditampung. Ya. Paling banyak persoalan apa yang dicurahkan hati? Karena belusukan di daerah kampung, mayoritas isunya ekonomi. Makanya kita kan ada program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan, Mbak. Namanya kredit kelompok buat 5-10 orang. Oh itu diminati banget. Kenapa? Nah ini hebatnya orang Jakarta. Semangat kemandiriannya tinggi. Saya tanya ya, ibu-ibu siapa di sini yang mau dagang usaha? Itu hampir 70%. Ngacung. Mau nggak dikasih kredit tanpa agunan? Senang semua. Daripada ke pinjol kan? Iya betul. Jadi solusi saya itu melawan pinjol adalah memberikan kredit kelompok itu. Jadi berlima, kalau satu macet, 4 tanggung jawab. Tapi saya nggak perlu nanya Anda punya motor nggak, punya sawah, punya apa untuk dapat pinjaman. Pinjamannya mikro ya, 500.000 buat Starbucks keliling misalkan, sampai 10 juta ngewarung atau bikin warung bakso. Jadi mayoritas ekonomi. Tapi kalau saya sampling elit ya, orang-orang menengah atas nih Mbak, yang kan Jakarta campur ya, dari miskin banget sampai polusi Mbak yang dicurhatin. Karena mereka nggak mikirin ekonomi lagi, nggak mikirin pekerjaan, sudah golongan itu. Cuman kesehatan bagi mereka, Kang titip penghijauan, polusi dibereskan. Jadi tiap segmen usia dan ekonomi berbeda top of mind problemnya. Ya dua-duanya harus kita respon. Yang paling urgent berarti apakah dari sisi ekonominya yang harus kita benahi dulu atau ini kan ada beberapa isu? Kalau paling urgent saya akan 100 hari pertama keliling jadi salesman Jakarta, mengajak investasi supaya investasi datang kan berarti pekerjaan datang. Yuk buka kuliner di sini, buka cabang untuk ekonomi kuliner. Yuk buka kantor untuk jasa digital, jasa perdagangan dan lain sebagainya. Jadi paling urgent dari sisi ekonomi di era hari ini adalah mendatangkan lapangan pekerjaan. Lain-lain butuh waktu ya, kemacetan, polusi, takes time lah, 2-3 tahun baru kerasa. Kalau soal apa yang akan dilakukan di Jakarta, kita sudah dapat gambarannya. Tapi kita itu penasaran bahwa kita ketahui bahwa seorang Ridwan Kamil ini adalah seorang arsitek ternama luar biasa. Karyanya di mana-mana, bukan hanya di tanah air, tapi juga di mancanegara. Apa kemudian yang membuat akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mengabdi menjadi kepala daerah? Saya dulu warga yang marah Mbak Tisa, kesel. Saya bagusin kota orang lain ya. Di Tiongkok, Timur Tengah, sampai Bahrain itu saya ada karya saya. Pulang ke kampung halaman, kotanya kotor, kesemrawutan, banjir, macet, beritanya korupsi kan. Akhirnya kemarahan saya salurkan bikin komunitas Mbak. Komunitas A, B, C, D gitu kan. Tapi nggak dicuekin juga dulu sama wali kotanya. Akhirnya ya udah, saya marah, saya bilang dalam hati ya udah, saya rebut kotanya. Kalau dulu wali kotanya responsif ya, menerima ide-ide kami sebagai masyarakat, saya nggak akan terjun ke politik. Tapi karena ditolak cintanya, ibaratnya gitu ya, gagasannya, padahal gratis kan.
aja saya kesel. Ya udah, saya masuk politik. Itu awalnya, Mbak. Belajarlah saya pilkada, belajarlah how to win kan. Akhirnya menang 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur. Jadi sebenarnya saya nggak pernah cita-cita, Mbak, to be honest ya. Kecemplung jadi aja wali karena kota. ngeliat ya. Ini belokan takdir. Saya kan tukang insinyur ITB yang udah punya kantor, udah lurus aja ininya. Tapi karena negerinya begini, daripada mengutuki kegelapan kan lebih baik menyalakan lilin ya, walaupun kecil-kecil ibaratnya begitu. Nah itulah rute saya, Mbak. Makanya waktu itu Twitter saya kan banyak marah-marah juga. Saya sampai saya awalnya saya taunya dari Twitter. Ya, saya kan akhirnya harus minta maaf ya, karena itu kan dulu setelah jadi pejabat publik kan saya lebih bijak, lebih ini. Makanya saya minta maaf 2013, minta maaf lagi 2018. Muncul lagi kan yang lama-lama 2024 ya sudah saya minta maaf lagi. Kalau itu kurang berkenan. Tapi intinya saya contoh ya, masyarakat Indonesia yang dulu kesel, ya sudah akhirnya masuk ke sistem, merubah sistem kan. Makanya di Jawa Barat penghargaan 400, di gubernur 550, kepuasan publik 90%, itu artinya perbaikan terasa oleh masyarakat. Ini menarik juga ya, sosok profesional yang sakit hati karena cinta dan sarannya ditolak untuk sebuah kebaikan, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan ingin merubah sistem. Sampai akhirnya dapat ratusan penghargaan disebutkan tadi. Merubah sistem itu apakah hal yang sangat sulit sekali atau sebetulnya enggak sih, nggak susah ternyata merubah sistem? Yang kalau saya bilang manageable, bisa. Yang susah itu keberlanjutan, Mbak. Karena pemimpin setelah saya dan seterusnya kalau tidak sama frekuensinya ya, inovasi itu akhirnya dicuekin. Menguap begitu saja. Ibarat nih ya, taman udah saya bikin, minimal dirawat lah gitu kan, nggak usah bikin baru. Itu kan sering kejadian, dicuekin, dirawat karena prioritasnya berbeda gitu. Jadi menurut saya yang sulit bukan soal mereformasinya, tapi menjaga reformasi itu untuk berlanjutkan. Makanya sistem politik ini sebenarnya harus punya semangat keberlanjutan, Mbak. Kalau tiap pemimpin ganti konsep, terus melupakan yang lama, menghapus yang lama, dalam renungan saya itu cukup berbahaya gitu. Nah saya berharap, itulah kenapa saya juga bilang declare kan, yang baik dari Pak Anies saya pertahankan. Karena saya pun sama di Jawa Barat, kalau nanti siapa yang menang kan saya berharap apa yang baik legacy, yang akan dipertahankan. Iya, contoh merit system kita ya, reformasi digital kita kan juara 1 se-Indonesia. Kalau boleh itu pertahankan, jangan turun lagi kan gitu. Kemudian investasi dulu terbaik juga tolong dipertahankan. Dulu 1000 desa miskin saya hilangkan ya jadi 0. Itu juga tolong dilanjutkan kemajuannya. Jadi hal-hal begitu saya pun berharap kan di Jawa Barat dilanjutkan oleh penerus saya. Jakarta juga sama. Nggak mungkin saya menghapus. Kayak Pak Ahok bikin program taman RPTRA itu ya, kita akan lanjutkan. Pak Ahok bikin ngirim umroh haji buat Marbot. Saya lakukan juga. Bedanya saya tambahi biar adil kan. Kalau pengurus gereja atau pengurus rumah ibadah non-muslim ya saya kirim juga ke tanah sucinya. Nah, itulah sifat pemimpin adil akan saya tunjukkan sekuat-kuat. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.